Oke guys, jadi di video kali ini gua mau sharing ke teman-teman pengalaman gua minum kopi menggunakan gelas whisky. Ya, nah mungkin sebagian teman-teman tahu ya, gelas whisky itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Tapi yang umum itu dua, satu yang memang dia cuma bulat aja, terus diameter atas dan bawahnya itu sama, tetapi kalau yang ini sedikit berbeda. Nah ini gelasnya seperti ini ya. Tuh, jadi nozzle bagian atasnya ini bener-bener lebih kecil gitu. Nah gue kemarin udah coba, ternyata dari gelas aja ini bisa merubah aroma, terus flavornya pun sedikit ada perubahan gitu ya. Nah hari ini gue akan sharing, nanti gue akan bandingkan dengan gelas biasa sama cangkir keramik juga. Nah hari ini gue akan nyeduh kopinya dari Northsider. Kopinya ini adalah Java Preangertilu, Jawa Barat, prosesnya honey. Nah kopinya ini teman-teman ya. Ini kopinya. Nah ini gue sudah giling pakai timer Chestnut X Lite. Ya ini grind size-nya nomor 14. Terus hari ini gue nyeduhnya pakai Kalita Wave. Terus airnya di sini gue pakai Nestle, suhunya nggak terlalu tinggi, ini sekitar 91-an aja. Ya, pakai rasionya tetap 1/15, pakai yang standar aja ya. Oke. Sudah 15 gram. Nah ini kita ratakan dulu. Nah, pouring pertama di sini gue bloomingnya tuh hanya 30 ml aja. Tapi ingat teman-teman ya, ketika blooming itu pastikan semua permukaan kopinya itu basah. Ya, supaya proses pelepasan gasnya itu lebih maksimal. Terus bloomingnya ini gue diamkan selama 35 detik. Oke, setelah 35 detik lanjut tuang sampai 180. Sudah 180. Nah, ini kita tunggu sampai agak surut, lanjut kita tuang lagi. Oke, nanti di sekitar 1 menit 50 dia sudah surut, kita langsung tuang lagi sampai 225. Sip, 225. Kita stop. Nah ini total brewing time dari kemarin tuh gue coba, kopi ini dapat sweet spotnya tuh kurang lebih ada di 2 menit 30 detikan lah maksimalnya ya. Oke, bagian atas sudah. Timernya kita stop. Oke, di sini gue dapat 2 menit 24 detik. Tuh ya. 2 menit 24. Oke. Jadi di sini gue akan pakai 3 jenis gelas yang berbeda. Yang pertama ini adalah yang keramik warna putih. Terus kedua ini gelas biasa yang gue pakai ya selama gue take video, gelas biasa. Satu lagi ini adalah gelas whisky. Oke, nah pertama kita hirup dulu aromanya. Oke, di sini aromanya gue ngerasanya itu kayak ada wangi-wangi pandan gitu ya, kayak wangi pandan, terus ada wangi jeruknya. Terus di sini gue ngerasa kayak ada stone fruitnya tapi belum jelas apa ya. Oke, sekarang kita coba tuang sedikit-sedikit ke keramik, gelas biasa, dan gelas yang whisky. Oke, nah kita coba yang keramik dulu. Dari kedua ini, kalau yang pakai keramik itu gue ngerasa acidnya lebih tinggi. Ini karakternya mirip-mirip kayak apa ya? Kayak sirsak gitu loh ya, asamnya tuh kayak sirsak, manisnya juga lumayan tinggi. Kalau misalkan yang di gelas biasa ini gue ngerasa justru di belakang itu kayak ada nati, jadi kayak kacang-kacangan terus sama coklat. Asamnya malah kayak jeruk sih kalau menurut gue. Jadi kalau untuk manisnya sama asamnya itu lebih tinggi di si keramik, kalau yang ini lebih balance lah. Oke, nah terus kita coba yang gelas whisky. Nah bedanya kalau yang gue ngerasa ya pakai gelas whisky ini, kalau misalnya gue hirup dengan gelas biasa yang diameternya jauh lebih gede, nah itu tuh untuk aromatik itu jauh lebih dapat di gelas whisky. Mungkin karena hidung kita bisa masuk ke dalam sini nih ya, ke dalam lubang ini, jadi lebih bisa masuk ke dalam, terus lebih tertutup. Oke. Nah kalau misalkan di gelas whisky ini gue ngerasa ini asamnya itu jadi lebih low sedikit, tapi manisnya lebih tinggi. Dia ini lebih ngebus si aromanya. Aromanya itu jadi lebih kerasa. Nah perubahan rasanya yang gue berasa nih ya, kalau yang di gelas whisky gue ngerasa malah jadi kayak ada passion fruit.
kayak ada markisanya gitu ya. Sedangkan kalau yang di sini beda. Jadi bisa dikatakan ya, ini paling beda sendiri, kedua ini hampir menyerupai gitu. Tapi bedanya yang gelas keramik ini asamnya lebih tinggi dibandingkan yang si gelas whisky gitu. Nah, gelas whisky ini memang masih asam tapi agak lebih rendah, manisnya lebih kerasa, terus dia karakternya kayak passion fruit atau markisa. Kalau yang keramik ini lebih ke arah sirsak. Cobain lagi ya yang keramik. Oke. Nah, sama perubahan yang kerasa itu di bagian tekstur. Gini, kalau yang di gelas whisky, gue ngerasa ini teksturnya jadi lebih hampir sirupi lah ya. Jadi di dalam mulut itu kerasa lebih kental. Sedangkan kalau yang si gelas keramik ini cuma berasa itu kayak arahnya tuh ke arah creamy. Nah, kalau yang gelas biasa, yang gelas biasa ini teksturnya itu mirip dengan yang si gelas keramik. Tapi kalau misalkan dari bodinya, ini bodinya lumayan tebel ya. Ketiganya bodinya tetap sama gitu, cuma yang membedakan teksturnya. Nah, buat teman-teman mungkin ketika yang baru pertama kali coba terus belum sensitif banget ya lidahnya, gue yakin teman-teman akan merasakan perbedaan dari kedua ini. Ya, kalau teman-teman biasa pakai keramik sama pakai gelas whisky ini, teman-teman pasti akan langsung notice, oh ini beda banget gitu, karena manisnya jauh lebih kerasa di gelas whisky. Terus dia ini ngebus si aroma yang ada di belakang atau aftertaste lah ya. Aftertaste-nya kerasa di hidung itu lebih penuh, lebih bulat. Ini sudah gue coba berkali-kali dengan kopi yang berbeda juga hasilnya tetap sama gitu. Nah, sekarang gue mau coba bandingkan si gelas whisky dengan gelas biasa. Oke, nah sekarang kita coba yang gelas biasa dulu. Gelas biasa karakternya benar-benar balance antara manisnya, terus asamnya, terus di belakang itu kayak ada bittersweet. Tapi untuk aftertaste yang ini nih kerasa lebih pendek banget. Nah, sama di belakang ini gue kayak ada wangi-wangi pandan lah kalau pakai yang gelas biasa ya. Sedangkan kalau yang gelas whisky, tuh gelas whisky tuh bener-bener pada saat kita hirup aromanya tuh bener-bener kerasa lebih jelas banget sih. Pas masuk ke dalam mulut pun bener-bener yang pertama kali kerasa itu teksturnya berbeda banget. Bener-bener kalau yang gelas whisky ini jadi kerasa lebih sirupi, lebih di mulut tuh berasa lebih kental lah. Terus aftertaste-nya mirip dengan yang keramik. Nah, mungkin kalau di sini teman-teman ya ada yang tanya, loh kenapa bisa berbeda seperti itu? Jujur gue sampai saat ini masih pelajarin nih, masih cari-cari tahu ya. Jadi gue belum bisa ngomong nih, oh pasti karena apa itu belum. Tapi kalau misalnya kita hirup secara aromanya ya, kenapa yang gelas whisky ini kita hirup lebih ngebus intensitasnya, mungkin karena diameter si lubang nozzle atas ini lebih kecil. Jadi hidung tuh bener-bener bisa masuk. Nah, pada saat hirup dia tuh jadi bener-bener kepusat banget gitu. Sedangkan kalau yang ini kan bedanya kelihatan banget ya ukurannya gitu. Kalau yang ini memang bisa masuk juga, bisa masuk. Jadi hidung kita bisa masuk sampai ke dalam gelas, tapi bagian pinggirnya sini dia itu masih jauh lebih terbuka. Gitu. Jadi mungkin tercampur dengan udara di luar kesedot ke dalam hidung. Gitu. Dan menariknya lagi gelas ini termasuk murah loh. Harganya cuma 40.000. Dan dia ini kapasitasnya tuh 175 ml. Gitu. Menurut gua kalau misalnya teman-teman di coffee shop pengen bikin minuman yang lucu-lucuan ya, entah itu mocktail gitu, menurut gua masih bisa banget sih pakai gelas ini. Ya karena volumenya itu termasuk banyak.
gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman berminat sama gelas ini, nanti akan gue cantumkan linknya di deskripsi ya, teman-teman langsung cek aja. Nah, nanti kalau teman-teman mau cobain kopinya juga ya, Java Pre yang ngerti lu proses honey, langsung cek di deskripsi juga. Nah, buat teman-teman yang suka bikin-bikin minuman, mocktail, koktail atau apapun itu, follow dulu Instagramnya Tutu Flavors Jabodetabek, ada di sebelah sini ya. Nanti kalau teman-teman banyak yang follow, gua akan memulai konten bikin kreasi minuman ya, bikin kreasi resep buat teman-teman dapat inspirasi untuk di coffee shop. Ya, kalau teman-teman mau tanya-tanya ke Instagram pribadi gue, silahkan Instagram gue di sebelah sini di @remaringka. Nah, di situ teman-teman bisa lihat alat-alat seduh rekomendasi dari gue. Teman-teman tinggal lihat di bio-nya aja. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai materi hari ini atau mau sharing pendapat teman-teman ya, kenapa berbeda gelas ini bisa membedakan rasa, boleh silahkan tulis di kolom komentar aja ya, supaya kita bisa saling belajar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.